Baik, para sahabat sekalian, selamat malam. Hari ini kita luar biasa ini karena bertemu dengan Pak Eki Sidik dan Pak Bagus Raharjo. Dua orang pegiat atau praktisi zenci ya, atau saya suka mengatakannya cenci ya, yang lebih tepatnya. Selamat malam Pak Eki, Pak Bagus. Selamat malam, Pak. Ya, ini terima kasih sudah kumpul ya di Zoom kita untuk ngobrol, melakukan percakapan mengenai cenci. Nah, kita akan mungkin ada waktu 30 menitan nih, Pak Eki, Pak Bagus ya, untuk melakukan percakapan tentang cenci. Dan saya kira kita mungkin bisa mulai dari Pak Eki Sidik ini, yang lebih senior. Pak Eki, bagaimana Pak Eki berkenalan dengan cenci ya, sampai kemudian menjadi praktisi dan juga menjadi inspirasi ya buat banyak orang untuk melakukan kesehatan secara alami ya, melalui pernapasan cenci ini. Iya, ya itu mulai kira tahun 20 tahun lalu, saya kira itu 2004 ya. Oke. Kalau nggak salah. Jadi itu waktu itu, kalau sebelumnya itu memang kalau mau belajar cenci itu harus pergi ke Cina itu. Jadi repot, tapi ada rombongan-rombongan yang pergi ke sana. Lah kemudian oleh Pak Sanoto Utomo itu ya Yayasan Cenci Indonesia itu. Jadi saya kira itu mulai tahun 2004 itu. Saya mungkin gelombang kedua atau ketiga gitu. Ya didatangkan dari Cina itu gurunya jadi anak muridnya Profesor Li Xiaobo itu. Jadi Profesor Li Xiaobo itu yang mempopulerkan kembali, karena cenci ini kan dari Tao, dan Tao itu kan paling tidak tuh 5.000 tahun lalu kan. Jadi asal usulnya dari sana. Yang kemudian oleh Profesor Li Xiaobo itu dipopulerkan kembali gitu. Dan dibuat secara lebih sistematik, secara lebih medis, karena dia itu dokter TCM dan juga kalau nggak salah barat juga. Nah kemudian memang perkembangannya kemudian ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Indonesia, mungkin ke tempat-tempat lain. Jadi itulah kira 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu ya. Masih ketemu juga sama Profesor Li Xiaobo pada waktu itu. Oke, sebelum meninggal ya. 90-an, iya. Dia meninggal usia 102 tahun tanpa sakit, itu yang menarik. Oke. 102 tahun Pak Eki ya. Iya, tanpa sakitnya itu yang menarik. Jadi bagaimana memang dibuktikan bahwa sakit itu abnormal gitu ya. Jadi mati ya normal, tapi mati tanpa sakit dan hidup juga tanpa sakit gitu. 2 minggu sebelum meninggalnya dia sudah naik di atas gunung yang diberikan tempat sebagai penghargaan dari pemerintah Cina itu, yang dikatakan research centering ya, tapi ya sebetulnya tempat buat dia mati lah. 2 minggu sebelumnya dia naik, dia juga udah tahu, dan meninggalnya dalam posisi duduk. Dia masih sempat tertawa kepada perawatnya yang ada sama-sama bersama dia, tetapi perawatnya ini nggak ngerti ya, ditidurin, padahal peti matinya sudah disiapkan dalam posisi duduk gitu. Oke. Ya. Jadi waktu ditidurin itu sebenarnya sudah dalam posisi meninggal ya? Iya, sudah. Jadi meninggalnya di posisi duduk. Ya. Pak Eki,
di Indonesia sendiri ini bagaimana asal mula perkembangan atau pengembangan, siapa yang Uh, membawa Pak Eki sendiri dengan yang uh, lain-lain atau bagaimana cerita ya, perkembangan di Indonesia? saya ikut gelombang kedua apa ketiga itu yang bawa ke sini Pak Sanoto Utomo itu. Ada Oh, oke. yang sekarang jadi Yayasan Cenci Indonesia itu di Sunter itu ya. Sampai sekarang Hmm, ada saya baik, kira. baik. Dan Oke, jadi melalui Yayasan Cenci Indonesia itu ya. iya, Baik. Dan saya kira yang mungkin sudah meluas ya di banyak tempat, di banyak daerah begitu ya. ya Hmm. karena itu amanah dari Profesor Lisialbo itu yang apa kita dengar langsung waktu itu Mhm. beberapa orang dengan Pak Budiman yang sekarang ngajar di SCBD itu dia waktu itu Hmm. sebagai interpreter. Nah itu Mhm. Profesor Lisialbo itu bilang bahwa ajari semua Mhm. orang siapa saja di mana saja Mhm. kayak Coca-Cola gitu. Jadi karena orang sakit itu orang susah itu kalau enggak mati kena penyakitnya mati bayar rumah sakit waktu itu kan Mhm. mungkin BPJS belum ya 20 tahun Mhm. lalu itu ya. Mhm. Jadi dia di amanahnya dia itu untuk disebarluaskan censi ini kepada Oke. setiap orang Mhm. itu karena ya itulah Mhm. karena dan ini metode yang sangat simpel kan dan Mhm. lintas agama gitu ya dan Mhm. lintas batas jadi Mhm. tidak ada apa hambatan tidak ada satu tidak ada yang aneh-aneh lah Mhm. itu semua itu ya dibuktikan sendiri aja tidak ada percaya tidak ada apa gitu ya. Mhm. Mhm. Oke, Pak Eki, ini kan disebut sebagai satu metode meditasi pernafasan ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Ya. secara detail ya, secara rinci mengenai cenci ini? Nomor satu mungkin kita harus apa itu bicara mengenai dasar-dasarnya misalnya yang Oke. dikatakan self healing itu ya. Ya, oke. Jadi apa you are your own doctor ya. You Mhm. are your own patient. Maksudnya ya dokternya ya kita, ya pasiennya ya kita gitu ya. Mhm. Ya you are your own teacher, gurunya ya kita, ya muridnya ya kita. Kira-kira Mhm. artinya bahwa ini memang sebetulnya satu usaha yang betul-betul tergantung daripada manusianya sendiri ya. Mhm. Artinya apa you get what you paid for. Mhm. Apa no no pain no gain. Artinya Oke, apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan hasilnya gitu ya. oke. Baik. Ini Pak Eki kan disebutkan ya bahwa cenci itu bisa membantu penyembuhan penyakit-penyakit berat. Salah Iya, satunya kanker atau penyumbatan pembuluh darah, apalagi diabetes, dan juga stroke atau penyakit-penyakit lain ya. Itu bagaimana iya. mekanisme kerja cenci ya sehingga punya kemampuan untuk membantu melakukan penyembuhan ya penyakit berat tersebut. Ya, sebagaimana diketahui ini kan eh, cenci itu menyelesaikan sebabnya gitu ya, bukan Mhm. akibatnya. Kalau akibat kan ya darah tinggi misalnya atau Mhm. diabetes atau stroke apa, tapi kan yang diselesaikan, nah inilah bedanya atau mungkin kelebihannya dari medis Mhm. barat itu ya. Karena yang dibereskan itu sistemnya, sistem Mhm. aliran darah, misalnya sistem Mhm. pernapasan, sistem saraf, Mhm. sistem apa imunitas ya. Jadi sistemnya itu yang bukannya yang menjadi sebab sebetulnya kan. Mhm. Sebab misalnya kayak diabetes itu kan pankreasnya itu loh yang Mhm. dibereskan, tapi Mhm. bukan supaya pankreas itu bisa memproduksi insulin yang Insulin, dibutuhkan oke. tubuh. Iya. Mhm. Mhm. Nah itu yang dihidupkan kembali itu Mhm. melalui apa ini? Ya ini bicara mengenai chi kan, energi yang murni itu Mhm. yang Mhm. mengalir di meridian, gitu. Mhm.
Jadi ya ini TCM kan, traditional Chinese medicine itu sistem meridian kan itu. Jadi sakit itu dianggap bahwa memang karena qi-nya itu tidak cukup atau tersumbat atau tidak lancar gitu, sehingga terjadi kekurangan atau ya efek-efek daripada qi yang nggak lancar itu. Itulah yang menjadi penyakit, yang menjadi akibat darah tinggi, diabetes, stroke, jantung dan seterusnya gitu. Tapi jadi cenci itu tidak membereskan penyakitnya, tetapi dia membereskan sebabnya dari penyakit itu. Artinya sistem tubuhnya itu yang diselesaikan, yang dibereskan. Baik, Pak Eki, kalau lihat silsilah ya beberapa pendekatan pengobatan dari Tiongkok, tadi Pak Eki mengatakan kan ini bagian dari traditional Chinese medicine ya, TCM. Iya. Apakah cenci ini juga ada kaitan dengan bentuk olahraga, atau sebutkan begitu ya, seperti Qigong? Apa ini bagian dari Qigong atau ada kaitan dengan Qigong? Atau bagian aliran dari Qigong atau bagaimana? Kalau biasa kita mengatakan misalnya kalau cenci ini kan sitting meditation misalnya ya. Ya. Dibanding dengan tai chi yang moving meditation gitu. Karena itu semua kan sumbernya sama, bicara mengenai qi. Ya. Hanya itu bicara mengenai mikrokosmik dengan makrokosmik. Tai chi itu kan qi dari alam semesta gitu ya. Makro itu qi yang besar. Ya, dengan melakukan motion ya, gerakan yang lembut. Iya. Ya. Oke, jadi sama-sama dasarnya untuk mengolah qi itu ya. Betul sekali. Energi Betul. alam ya. Iya. Oke, cuma ini dengan posisi yang lebih pasif ya, diam, sitting. Ya, qi itu mikrokosmik, artinya qi yang ada di dalam tubuh, bukan yang dari alam. Yang dari alam itu yang diharapkan dengan melakukan gerakan-gerakan itu kita bisa mengambil, mengolah qi dari alam. Oke. Kalau duduk ya qi dari dirinya sendiri itu yang diolah, jadi qi ini diyakini kalau di gambar-gambarnya dari TCM itu qi itu kan diproduksi di bawah pusar itu ya, atau bilang kundalini atau apa itulah. Yang Pak Eki maksudkan Tantien? Iya, Tantien itu bilang kan ada tiga Tantien. Yang di kepala itu sang Tantien, kemudian Tantien yang di ulu hati itu Chung Tantien, dan yang di bawah pusar Xia Tantien. Nah, itu tiga pusat itu yang harus hidup, dan ya 3 in 1 gitu ya. Yang itu yang dialirkan oleh qi, oleh meridian yin yang di depan dengan meridian yang di belakang itu yang menjadi tempat mengalirnya qi itu. Itu di bagian belakang itu searah dengan Tantien yang Pak Eki sebutkan, yang di bawah pusar itu ada satu bagian yang disebut sebagai sumber kehidupan atau gate of life. Itu Pak Bagus mungkin bisa menambahkan gambarnya itu loh. Ada yang dia ada tuh gambarnya, jadi mungkin bisa muter ya. One picture with 1,000 words. Ya. Kalau lihat gambar. Oke, ini kelihatannya ada masalah jaringan nih dengan Pak Bagus ya. Jadi kita lanjut aja dulu ya, Pak Eki. Sambil menunggu Pak Bagus, atau nanti mungkin kita ada sesi tambahan ya dengan Pak Bagus ya.
Nah ini Pak Eki, Iya, ini terkait dengan latihan cenci itu sendiri ya, karena kan seringkali di dalam praktek itu lebih banyak dilakukan posisi duduk ya, iya, tegak ya. Apakah ada bentuk ideal ya? Karena kemudian juga yang saya pahami ada dalam posisi duduk di lantai ya, bersila, ada iya, juga dalam bentuk berdiri bahkan ya, dan iya, juga termasuk posisi tidur gitu ya. Nah, di antara sekian iya. banyak posisi itu yang ideal, yang disarankan posisi yang baik. Sebetulnya yang paling apa itu yang grounded, artinya lebih apa ini mantap gitu ya, Ya, yang sila itu tapi bersila pantat ya. diganjil sedikit, iya sebetulnya. Tetapi kalau duduk ini kan misalnya setiap orang bisa melakukan itu, yang Ya, yang yang apa kurang kurang sehat atau yang sakit betul. atau yang apa kan, Ya, kalau duduk pada umumnya masih bisa. lebih Tidur ringan juga ya. bisa. Itu kan cuma form Hmm. artinya cuma bentuk aja. Yang paling penting kan aliran dari chi-nya Hmm. itu, yang Hmm. Hmm. apakah terasa apa tidak terasa, tapi chi ini Hmm. kan energi itu akan mengalir kalau kita lakukan apa Hmm. itu pose tertentu, apa Hmm. Hmm. tarikan apa napas tertentu itu akan mengalir, mulai tadi yang dikatakan meridian yin yang di depan, Hmm. dari kepala turun sampai ke apa Hmm. ulu hati, sampai ke bawah pusar, sampai ke Hmm. apa dubur, nanti dia naik dari Hmm. belakang kan meridian yang Hmm. naik melalui titik-titik yang di apa di meridian itu sampai ke, wah ini kok ketularan Pak Bagus ini Ya, jadi malah tadi ada suaranya masalah jaringan Pak Eki. hilang-hilang. Bagaimana? Bagaimana Pak Am? Saya Oke, enggak dengar. nah, ini sekarang udah bagus nih suaranya Pak Eki. Sekarang Dan kedengaran, Pak. anehnya suara saya itu berulang gitu ya. Jadi saya berbicara nanti muncul gitu. Aduh. Apa? Iya, bisa dengar suara saya itu. Nah, masih. Atau kita ini aja saya kira ya, Pak Bagus, Pak Eki, kita minta waktu kita untuk latihan. Kalau kita latihan aja, praktek, sehingga tidak memerlukan suara. Suaranya nggak kedengaran. Betul kan Pak Eki? Nggak kedengaran ya Pak Eki? Jadi Pak Eki mendengar ini juga sama, tidak jelas ya? Ya, Oke. Kalau gitu kita latihan saja ya Pak Eki ya. itu Ini Pak Bagus dia bisa tunjukkan itu ya. Kalau latihan tanpa bicara dia silakan pimpin Pak Bagus atau Pak Eki, karena Pak Bagus suaranya nggak kedengaran. Nah, 10 menit sama-sama bertiga. ya itu apa dengan duduk yang tegak tapi rileks itu ya. Ya mungkin Baik. Itu suaranya. ya ya itu apa mungkin Baik. ini bagaimana caranya supaya kakinya kelihatan. Ya, agak jauh berarti Pak Eki. Saya juga harus agak jauh mungkin ya. Ya, ya. Ya artinya tangannya ditaruh di lutut lah. Itu ya. Ya kaki yang memang diletakkan di bawah dengan apa rileks tapi tegak, supaya itu aja. Mata dipejamkan, kemudian apa lidah ini boleh ditaruh di langit-langit agak ke belakang sedikit.
dengan apa patokan supaya memang air liur itu keluar. Kalau belum keluar ya mungkin agak ke belakang lagi sedikit. Cuma itu aja. Dan stepnya itu sebetulnya cuma 2 step aja. Step pertama waktu buang napas perhatikan ulu hati. Itu aja. Waktu buang napas perhatikan ulu hati. Napas dengan secara alamiah ya, nggak usah dipanjangkan, nggak usah diatur, tetapi betul-betul memang apa adanya. Kalau sudah buang napas ke ulu hati, kemudian kita lihat bahwa memang ada aliran C itu, apakah terasa apa enggak ada masalah. Tapi bahwa memang itu kalau pada buang napas perhatikan ulu hati, otomatis C-nya itu akan mengalir ke bawah. Di meridian yin yang di depan itu mengalir dia terus dari ulu hati akan terus ke bawah. Coba aja. Itulah yang kita bisa lakukan dalam latihan ini.
Paham. Iya. Kalau boleh saya usulkan mungkin kalau ada sekelompok kawan yang berminat Ya, itu bisa dipandu berlatih bersama dengan Pak Bagus itu. Mungkin ya, kalau dipandu lebih apa ini kadang-kadang untuk pemula begitu ya. bisa lebih apa gampang. Betul. Iya. Tadi jawab pertanyaannya ini Pak Bagus mungkin saya bisa jawab. Kita
mungkin ketemu 3 tahun lalu dengan beberapa kawan pada waktu apa ini COVID itu loh, yang Delta atau apa yang ganas itu, yang Tahun 2022 cari ya. oksigen susah, masak susah. Nah itu kita sama-sama ini Pak Bagus dengan beberapa kawan bikin membuat itu crisis center, sehingga kawan-kawan bukan cuma di Jakarta, di kota-kota yang lain juga untuk itulah sampai menyediakan tempat untuk isolasi dan seterusnya. Nah, kemudian Mas Bagus dia juga ikut kursus langsung ke pusat pelatihannya itu, yayasan itu di Sunter itu ya. Gitu. Jadi ya dia juga ya pada akhirnya ini kan semua ini kan barang simpel, tapi tentunya memerlukan ketekunan, memerlukan praktek lah ya yang memadai, sehingga dia ikut kalau kursus sekarang tuh nggak tahu tuh 50 jam kayaknya, dulu biasanya standarnya dalam 2 minggu 50 jam, sehingga kira-kira 4 jam Itu satu dilakukan hari. bersama-sama. Dilakukan latihannya bersama-sama di tempat kursus. Iya. Jadi offline. Suaranya selalu terputus. Ya, Pak Eki juga ada masalah. Ya kalau Pak, ya. ya kalau mau Pak Eki. bikin lagi ya cari tempat yang bagus lah, yang apa sinyalnya oke. Ya, betul. Nanti saya kira usul Pak Eki bagus untuk melakukan latihan bersama, kita alokasikan waktu. Saya nggak tahu ini kesediaan waktu Pak Bagus ya, Pak Eki, apa seminggu sekali, malam hari, atau bagaimana sebaiknya. Kalau malam hari itu mungkin sebelum tidur ya, paling lama 1 jam, katakan jam 9 sampai jam 10, jadi habis itu tidur gitu kan. Nah, cuma waktunya mungkin nanti kita sepakati lewat WhatsApp gitu ya, hari apa yang Pak Eki, Pak Bagus kosong. Dan nanti kita undang teman-teman di WhatsApp grup di WAG, siapa yang ingin berpartisipasi ya kita buka ya, kita persilahkan. Jadi bentuknya adalah latihan bersama dengan panduan Pak Eki, Pak Sidik ya, untuk Pak Eki dan Pak Bagus ya, untuk pada waktu yang lalu, waktu yang lalu 2 minggu sekali apa ya, Pak Bagus itu juga artinya melakukan itu kira-kira ya ada sekitar 20, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Dari kadang dari yang Pak Bagus ini kan masih ada link-linknya untuk Cenci itu, jadi ya banyak juga yang mempertanyakan kalau ada Zoom misalnya kayak begini, dia juga ada juga peminatnya untuk ikut, dan mungkin setelah itu ada 15 menit untuk diskusi supaya memang kalau ada hambatan, ada masalah yang bisa dibicarakan bersama begitu. Betul. Ya, baik Pak Eki, Pak Bagus, nanti kita komunikasi lewat WhatsApp. Kita lanjut lagi di jaringan yang lebih baik lah saya kira ya. Ini terima kasih sekali Pak Eki, Pak Bagus. Ya, salam sehat, sampai ketemu lagi. Izin saya akhiri pertemuan kita ini. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam.